Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Subrantas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Apa itu ketuhanan yang berkebudayaan? Baik ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mengenal istilah ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah dari rencana undang-undang ideologi Pancasila yang sekarang diributkan orang di mana-mana di Indonesia, terutama pada bulan Juni ini 2020. Juni 2020. Jadi diributkan tentang ketuhanan yang berkebudayaan, yang sebelumnya dikenal ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertanyaannya, apa bedanya ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan? Nah, terlebih dahulu saya ingin memberikan gambaran tentang ketuhanan yang berkebudayaan ini. Itu terdapatnya di daerah-daerah Cina, khususnya bagian penguasaan oleh komunis. Karena tidak seluruh negara Cina itu yang percaya dengan komunis, tapi 90% mereka itu memakai ideologi komunis. Mereka itu disebut dengan berketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam pemerintahan komunis di Cina itu orang-orang Islam boleh ke masjid dengan syarat 60 tahun ke atas. Sedangkan yang berumur 60 tahun ke bawah harus menjadi pekerja, tidak boleh melakukan sholat. Kalau ada yang melakukan sholat sedangkan umurnya di bawah 60 tahun, itu dianggap perbuatan kriminal. Begitu juga memakai jilbab dianggap perbuatan kriminal. Karena itu khususnya suku Uighur di Turkistan Timur, yang akhirnya disebut daerah Xinjiang, itu memang mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka budayakan dengan kebudayaan menurut mereka. Dan budayanya itu setiap orang yang di bawah umur 60 tahun harus bekerja keras, tidak boleh beribadah. Yang boleh beribadah khususnya ke masjid itu umur 60 tahun ke atas. Seperti itulah budaya yang ditanamkan oleh komunis Cina. Nah, Bapak diminta hormat, lalu kita melihat di negara lain. Misalnya di Kongo dan beberapa negara lagi di Afrika yang bekerja sama dengan Cina. Mereka ini di daerah Afrika itu ada beberapa persen umat Islam. Ada yang 20%, ada yang 30%, tapi tidak ada yang sampai 50%, khususnya di negara Kongo itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ketuhanan yang berkebudayaan yang diterapkan di Kongo. Walaupun beritanya itu dalam bahasa Inggris, tapi bisa kita juga pahami pada garis-garis besarnya isinya. Isinya itu antara lain menyatakan ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah konsep agama yang bertuhan jika agama itu tidak bertentangan dengan kebudayaan setempat. Kalau suatu agama itu bertentangan dengan kebudayaan setempat, agama itu harus mengalah. Kebudayaan harus lebih diutamakan. Akibatnya di Kongo itu semua masjid dirobohkan. Umat Islam tidak boleh berdakwah ke sana. Kenapa?
Karena budaya yang ada di Afrika itu pada umumnya budaya-budaya penyembahan terhadap roh nenek moyang, kemudian penyembahan terhadap berhala, patung-patung, itu budaya mereka di sana. Sedangkan Islam adalah bertentangan dengan budaya syirik dan budaya-budaya syirik dan budaya-budaya yang berkaitan dengan hal-hal mirip dengan syirik atau khurafat atau bid'ah itu. Nah, jadi sesuai dengan kekuasaan Kongo yang berkolaborasi dengan Cina sebagai debitur, Cina sebagai kreditur, pemberi hutang, dan Kongo sebagai debitur, orang yang berhutang. Dia ikut aturan dari Cina itu, aturan komunis, bahwa ketika agama bertentangan dengan kebudayaan setempat, agama itu harus dikalahkan. Sehingga umat Islam kehilangan masjid. Sebagaimana di Cina itu sendiri banyak masjid yang dirobohkan, dan target mereka semua masjid harus dirobohkan, dan Al-Quran harus diubah sesuai dengan kebudayaan Cina. Begitu juga kitab Injil harus mereka ubah sesuai dengan kebudayaan Cina. Begitu juga gereja-gereja banyak yang telah mereka musnahkan. Jadi yang nilai-nilai yang berbau agama di Cina sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, harus disesuaikan dengan kebudayaan Cina. Bukanlah kebudayaan yang harus menyesuaikan dengan agama. Nah, itu yang terjadi di Cina dan terjadi di Kongo juga demikian. Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah ketuhanan menurut budaya lokal, di mana Tuhannya itu animisme, berupa roh-roh nenek moyang yang mereka berikan persembahan rupa. Itulah ketuhanan mereka yang berkebudayaan. Ada yang bentuknya berhala, ada bentuk patung-patung segala macam bentuknya, variasinya. Itulah yang disebut dengan ketuhanan berkebudayaan itu. Ada juga di tempat lain yang menyembah dewa laut, sehingga mereka mengadakan persembahan-persembahan di laut itu sekali setahun. Ada yang setiap hari, berdasarkan mereka ingin menjadi nelayan. Petani-petani berdasarkan kepada mereka musim menuai. Pada mereka waktu mengetam padi itu ada acara potong padi. Nah, acara syukuran mereka dengan mempersembahkan kepada dewa-dewa hasil dari pertanian mereka. Nah, itu namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau bertentangan dengan agama, maka agama itu harus ditinggalkan. Teringat saya, Pak Ibu terhormat, ketika saya kuliah di Fakultas Hukum UIR, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu saya membaca konsep namanya oleh Van Vollenhoven dari Belanda. Dia menerapkan tentang hukum-hukum di Indonesia. Jadi dia mengatakan hukum adat itu lebih dipercaya oleh bangsa pribumi dibandingkan dengan hukum agama. Jadi hukum agama baru bisa berlaku kalau bersesuaian, kalau dipakai oleh hukum adat. Kalau hukum agama itu tidak dipakai oleh hukum adat, itu tidak boleh diberlakukan. Jadi ukuran kebenarannya adalah hukum adat dan hukum negara buatan Belanda. Sedangkan hukum Islam tidak diperlakukan. Kecuali hukum Islam itu sudah menjadi adat seperti di Aceh. Hukum adatnya itu sudah menjadi
hukum Islam sudah menjadi hukum adat, baru bisa diterapkan hukum Islam. Jadi hukum adat itu, kebudayaan itu lebih tinggi daripada hukum agama. Nah, itu yang diterapkan oleh Van Vollenhoven. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, hukum seperti itu oleh Profesor Hazairin, orang Bengkulu. Sampai sekarang katanya ada universitas di sana, Universitas Hazairin. Saya termasuk pengagum dari buku-buku, seluruh buku-buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Hazairin. Apa kata beliau? Teori yang menyatakan hukum adat itu lebih tinggi daripada hukum agama, itu namanya teori setan katanya. Hukum yang menerapkan seperti itu adalah hukum setan yang disebut dengan receptio in complexu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah di Fakultas Hukum mengenal itu istilah receptio, teori receptio. Teori receptio itu adalah teori setan, kata Profesor Hazairin. Kenapa dia sebut teori setan? Setan merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Dirinya lebih pantas mengatur alam semesta ini daripada Tuhan. Apalagi dia berhadapan dengan manusia, seperti iblis berhadapan dengan Adam, mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka tidak pantas, tidak patut aku iblis memberikan hormat yang disebut dengan sujud kepada Adam. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, jadi kalau kita menerima hukum yang seperti yang diusulkan itu adalah di mana ketuhanan yang berkebudayaan, di mana lebih tinggi nilai kebudayaan daripada hukum Allah, daripada firman Allah, maka itu adalah teori setan, kata Hazairin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kita harus kembali kepada apa yang dirumuskan oleh Piagam Jakarta tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu kan tidak berdiri sendiri. Ada kata-kata yang dicoret sesudahnya. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sedikit batuk tapi bukan batuk corona ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi hukum itu tadi, hukum tentang hukum Islam atau hukum agama yang dianggap lebih rendah daripada hukum adat di zaman Belanda. Nah, itu kata Profesor Hazairin samalah dengan iblis menyata hukumnya lebih tinggi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu disebut dengan teori receptio in complexu. Receptio itu artinya penerimaan hukum agama kalau sesuai dengan hukum adat atau budaya setempat. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana sejak ribuan tahun yang lalu memang di Afrika itu penuh dengan mistik-mistik penyembahan terhadap roh nenek moyang, sebagaimana juga yang dialami oleh Cina. Sejak ribuan tahun yang lalu mereka telah menyembah roh nenek moyang. Acara di gunung, di laut, di gua-gua itu adalah merupakan acara mereka ribuan tahun yang lalu. Itu budaya mereka. Nah, kalau mereka itu bertuhan, maka bertuhannya mereka itu disebut dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak boleh agama dimenangkan dibandingkan dengan adat dan budaya. Jadi Bapak Ibu minta hormat,
Nah, kembali kita kepada Piagam Jakarta yang merupakan dasar Pancasila tanggal 22 Juni itu. Itu mengatakan ketuhanan maaf ya, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, jadi 7 kata itu dicoret bukan melalui sidang, bukan melalui konsensus, tapi itu adalah segelintir orang yang khawatir katanya Indonesia bagian timur tidak akan ikut merdeka kalau ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi walaupun sekarang sudah dicoret dari segi teksnya, tetapi secara konteks tetap saja berlaku hukum Islam kepada umat Islam, kecuali dalam bidang hukum pidana, di mana pencuri harus dipotong tangannya, koruptor harus dipotong tangannya. Tapi kalau suatu saat nanti itu bisa jadi suatu alternatif, di mana penggalian hukum terjadi terus-menerus. Nah, salah satu yang digali nanti adalah hukum pidana Islam. Karena hukum pidana umum seperti yang dibuat oleh Belanda, Inggris, dan Amerika sekarang ini tidak mampu mencegah orang dari pencurian. Lihatlah pencurian, korupsi, dan banyak lagi kejahatan, pembunuhan, perkelahian terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak sekali kejahatan-kejahatan itu berkembang. Penjara tidak menyebabkan orang menjadi jerah. Padahal asalnya kata penjara itu dari kata penjera, artinya membuat orang menjadi jerah. Tapi kenyataannya tidak. Nah, tapi kalau diberlakukan hukuman potong tangan bagi para pencuri, nanti dia akan jerah. Itu sedang dipelajari. Jadi tidak ditutup habis. Paling tidak itu sekarang ini menjadi alternatif. Kenapa? Karena sudah kebingungan melihat tidak mempannya hukum-hukum barat yang diberlakukan di timur ini, tidak mampu. Nah, diperkirakan menurut hasil penelitian, hukum Islam itu mampu menjawab tantangan zaman. Nah, kembali kepada hukuman potong tangan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariqatu wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah mereka potong tangan keduanya. Janganlah merasa kasihan kepada mereka. Rasulullah mengatakan, "Lau kanat Fatimata binta Muhammadin sarakas la qata'tu yadaha." Jangankan Fatimah anak gubernur, Fatimah anak Muhammad saja, kalau dia mencuri akan kupotong juga tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan betapa banyaknya umat-umat terdahulu yang hancur negaranya disebabkan ketika orang-orang lemah melakukan pencurian, mereka potong tangannya. Tapi ketika orang-orang besar yang melakukan korupsi, mereka diamkan saja. Itulah kehancuran dari umat-umat terdahulu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hukum yang berkebudayaan di Kongo, akibatnya ketika terjadi pertentangan antara hukum dan adat, agama dan adat, agama itu disingkirkan. Masya Allah. Kita dengarkan ayat berikut ini.
ketika hukum Islam diterapkan, ya. Nah, ketika hukum-hukum Islam, hukum agama diberikan kepada orang-orang adat yang hukumnya yang berkebudayaan itu, mereka katakan kamu ini pembuat dusta, agama itu dusta, tidak ada buktinya katanya. Lebih banyak ganjaran akhirat daripada ganjaran dunia. Mereka tidak mau percaya. Itulah sedikit pertentangan antara adat dan kebudayaan, agama dan kebudayaan. Maka pentingnya agama adalah mendidik kebudayaan, menyaring budaya, sehingga budaya yang ditemui oleh hukum Islam dimanapun berada, maka berfungsilah Islam itu sebagai penyaring agar tidak ada syirik, budaya agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan banyak hal-hal yang lain yang kotor atau yang bersifat syirik itu harus dibersihkan. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, sampai kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.